sampai jadi sampai jadi pekerjaan mereka sampai sekarang gitu. Terus sukanya juga ini tiap angkatan pasti solid ya, maksudnya eh, kita dipaksa, awalnya memang dipaksa untuk mengetahui satu sama lain, tapi pada akhirnya juga itu yang merekatkan kita gitu. Jadi dari momen-momen seperti dari mulai PSAD awal, PSAD yang jadi maba sampai PSAD yang jadi panitia itu bener-bener ngumpul. Jadi kayak kalau masih awal-awal, masih setahun 2 tahun pertama itu pasti pasti pada sering ngumpul gitu. Ada forkat namanya forum angkatan kan, kalian juga pasti atau mungkin udah pernah eh, mengalami gitu. Terus eh, teman-temannya enak, jadi bukan cuma soalnya teman-teman kalau di angkatan gue itu enak semua. Jadi walaupun berbagai macam em, apa namanya asal mereka, tapi gue nggak pernah yang kayak em, merasa jauh dengan mereka gitu. Jadi memang teman-teman juga enak dan dosen-dosennya pun pada nggak recet guys. Jadi kalau misalkan gue denger dari teman-teman gue yang kimia, fisika gitu, biologi, itu pas gue denger cerita mereka tuh kayak, hah, dosen lu kok kayak gini, dosen lu kayak kayak toxic dan em, ngeselin banget. Tapi ya geografi ada sih, cuma memang masih bisa dihandle lah dengan takaran tertentu. Tapi dosen-dosen geografi termasuk yang paling enak di FMIPA gitu. Dan sukanya adalah em, range kalian untuk nanti bisa eh, minat kalian kemana itu sangat luas guys. Jadi kalian bisa, kalau misalkan nih kalian setelah lulus, terus pasti kan ada kan harus nyari kerja, dan sebenarnya geografi itu bisa masuknya di environmental science. Jadi memang scope kerjanya lebih luas, dan memang kalau kalian tahu ya, ini nggak tahu data sekarang gimana, tapi data yang tahun gua itu memang anak geografi itu pasti cepat dapat kerja gitu. Tapi tentu yang paling gede gajinya adalah anak-anak aktu ya. Tapi yang paling cepat dapat kerja itu adalah geografi gitu. Karena mungkin pertama yaitu skopnya luas. Jadi kalian daftar di Techlink pun em, kalian masih eligible gitu kalau buat kerja, dan em, mungkin relasi ya, relasi dari cutting, dari teman itu benar-benar sangat kuat, apalagi dari dosen itu. Kalau misalkan kalian beruntung dapat proyekan dosen, em, kalau mungkin kalian belum dapat relasi dari cutting-cutting yang memang dekat sama kalian, dan akhirnya kalian dipercaya untuk mereka untuk jadi salah satu pekerja mereka atau jadi yang megang proyek, itu juga sangat mungkin dapat di geografi gitu. Dukanya apa ya? Dukanya cuma sebentar sih, maksudnya cuma cuma apa ketemu 4 tahun gitu ya. Gak tau dukanya mungkin eh gue nggak tahu sih dukanya guys, karena gue benar-benar senang itu di geografi, dan ya gue nggak tahu gue bakal didapat kalau gue nggak di geografi. Jadi dukanya mungkin nggak ada, dukanya mungkin terlalu suka ya. Jadi emang gue kalau disuruh kayak dukanya apa di geografi, benar gak ada gitu. Gitu. Bisa boleh nggak jawab kayak gitu? Boleh sih Kak. Berarti Oh aman ya, aja lah ya. aman aja guys Ide sebenarnya di aman geografi. aja. Oke Kak, siap. Makasih Kak Aji. Ya, sama-sama. Anak geografi tuh kalau di FMIPA itu yang mentalnya paling sehat guys. Jadi di saat yang lain teman-teman FMIPA kalian itu laprak tiap praktikum, kalian praktikum tuh tinggal, kalau sama Mas Awe ya, Mas Awe, Mas Adi Wibowo, Pak Adi Wibowo nggak tahu dia prefer panggilan apa sekarang, tapi kayak kalau saya praktikum tuh tinggal kalian praktik terus di SS terus masukin PPT. Sedangkan kalau prodi lain itu pasti bikin laprak dan harus nulis dan harus pegel gitu. Jadi emang mudah sih. Oh iya, dukanya. Em, Kagak dapet lisensi ArcGIS. Jadi kalau zaman gua sih ya, waktu tahun 2 tahun lah, sampai 2 tahun setengah, itu masih dapat lisensi ArcGIS. Tahu kan ArcGIS ya? ArcGIS, QGIS, tahu kan ya? Pasti udah tahu. Itu sekarang udah nggak dapat kerjasama lagi. Jadi kalian terpaksa harus QGIS. Kalau misalkan kalian pengen yang em, halal gitu, cara halal gitu ya, QGIS. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyoba ArcGIS, ya mau gak mau harus crack, kalau nggak harus kalian harus bayar gitu sekarang gitu. Tapi dulu zaman gue tuh masih masih dapat lisensinya dan bisa akses semua
fitur-fitur di ArcGIS gitu. Itu dukanya. Oke Kak, terima kasih Kak Aji. Mungkin yang lain Ya, bisa dilanjut. ya, thank you. Siapa nih? Aina apa siapa? Oke, sebelumnya maaf, aku nggak bisa open kamera karena device-nya Mm. agak panas kalau open kamera. Eh, aku mau nanya nih Kak, maaf ya Kak kalau misalnya beneran nggak bisa on cam. Iya, gue juga gitu. Aku mau nanya struggle yang paling sering Kakak alami selama kuliah di Geo tuh apa ya Kak? Kasih Kak. Struggle. Hmm, struggle bukan berarti gue nyesel ya guys. Jadi struggle yang memang bener gini. Struggle itu bakal jadi struggling ya. Itu bakal jadi bagian dari kalian sama kalian kuliah. Apalagi di UI, bukannya di Gores tapi di UI gitu. Karena eh, kalian harus tahu kalau misalkan ya kan, oke, dapat UI gitu. Wah, kampus besar, number one QS in Indonesia. Tapi yang pengen gue tekan adalah kalian tuh harus em, memanfaatkan itu daripada kalian eh, hanya dapat nama UI-nya aja gitu. Jadi kayak karena memang gue berpikiran itu dari awal. Jadi kayak dari awal tuh ikut yang all rounded. Jadi kayak gue organisasi dapat, aduh, kepanitiaan dapat, terus juga lomba juga dapat gitu. Jadi memang selama masa kuliah gue pengen hal yang semua gue coba, semua gue makan gitu ya. Dan itu yang membuat gue agak struggle gitu karena apalagi waktu tahun-tahun semester ketiga ya kan, kalau dengar-dengar kata-kating itu semester semester neraka ya karena ada 4 praktikum dan 1 KL. Dan di semester 3 pun gue lagi megang MGV, Meva Green Village, dan juga lagi megang BEM, dan juga lagi megang HMD. Jadi itu struggle-nya adalah mencoba untuk eh, bisa banyak pengalaman di waktu yang sangat terbatas gitu. Jadi memang em, struggle-nya ini memang yang gue ciptakan sendiri, bukan yang memang diciptakan oleh em, geografi UI itu sendiri. Jadi memang karena ya jadi intinya gara-gara kebanyakan organisasi dan kepanitiaan di saat gue sudah disibukkan dengan kuliah itu sendiri gitu. Oke Kak Aji, mungkin selanjutnya aku ya mau bertanya. Apa yang Ah, lanjut? selama berkuliah, berarti udah mau lulus ini, kayak ada nggak sih Udah matkul yang lulus? benar-benar, ya udah lulus. Eh, Matkul yang benar-benar kakak suka nih kayak bahkan bisa menjadi, bisa dibilang itu favorit kakak dan kakak selalu sama-sama enjoy enak. gitu, enjoy Matkul ngejalanin ya. matkul itu. Dan kalau boleh tahu dosennya juga siapa yang paling kakak enjoy gitu. Mungkin buat referensi kita ya sebagai maba. Thank you Kak. Matkul paling gue suka adalah kalian bakal dapetin di semester 5 atau 6, gue lupa. Tapi nama matkul adalah geokomputasi. Jadi itu sebenarnya coding, bagaimana mengintegrasikan geografi dengan komputasi atau coding-codingan, machine learning, AI, dan lain-lain. Dan kenapa gue suka, walaupun itu matkul tersulit yang pernah gue hadapi, tapi end produknya itu bener-bener matang dan sangat bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Jadi memang gini, jujur kelemahan kita di geografi adalah kita terlalu fokus ke hal yang bersifatnya itu adalah em, alam dan memang hal yang landscape yang ada yang mewujud. Tapi karena ada geokomputasi ini kan kita juga bisa belajar apa sih eh, aplikasi coding di bidang geografi dan sebaliknya aplikasi geografi di bidang coding gitu. Jadi memang kita nggak ketinggalan dengan teman-teman em, Fasilkom gitu ya. Jadi kita juga dapat geografinya dan kita juga dapat machine learning deep learning-nya. Dan dosen waktu itu adalah Mbak Sita. Tapi dosen yang paling gue suka itu adalah eh, Mbak Sita. Mbak Sita itu
gue suka karena walaupun memang terkesan tegas, ya, bukan galak dan tegas, tapi gue selalu dapet em, gue selalu dapet sesuatu pas mata kuliah dia setiap minggunya gitu. Jadi memang ya bisa dibilang beberapa dosen setiap minggunya itu kayak jujur bisa dibilang kosong atau yang kalian udah tahu gitu, tapi tinggal dibahas ulang ya. Tapi benar-benar bahas kita tuh gue selalu dapat hal yang baru di setiap minggunya, setiap kuliah dia gitu bahas kita. Kalau cara ngajar menurut gue paling enak itu adalah Mas Jarot, karena sama beliau pasti diajarin pelan-pelan dan pakai bahasa yang em, nggak terlalu rumit gitu. Jadi memang diajarin step-stepnya. Sama Mas Gendro juga, jadi Mas Jarot sama Mas Gendro. Dan jadi pelan-pelan gue bisa paham. Jadi oh itu Mas Jarod ngajar KIVD, kartografi interaktif dan visualisasi digital. Jadi itu membuat WebGIS. Jadi memang satu set skill yang kalian harus kuasai nantinya ketika kalian sudah keluar dari geografi adalah membuat WebGIS. Dan membuat WebGIS itu gue dapat dari matkul yang diajarin Mas Jarod dan Mas Gendro gitu. Hmm. Oke, terima kasih Kak Haji. Berarti Thank yang you Mas juga Jaro Rehan. sama Mas Gendro tuh emang favorit dosen semua orang ya, Kak? Betul, kalian pasti dapat jawaban yang sama ya dari hati-hati kalian. Iya, Kalau benar. Maskus enggak Kak Maskus? Enggak, gue nggak suka Maskus justru. Karena gini, ini gue jujuran aja, jadi Maskus itu ya memang ngajarnya dia suka pakai humor-humor dikit ya. Cuma gue nggak suka tuh dia nggak disiplin, kurang disiplin. Karena gue ingat banget waktu matkul hidrometeorologi apa gitu, ya model hidrometeorologi, dia itu either selalu datang telat atau dia tiba-tiba suka cancel kelasnya. Padahal semua murid, semua mahasiswa tuh udah di kelas gitu. Waktu itu emang dia lagi sibuk proyekannya dia. Tapi tetap aja kan itu bukan suatu hal yang bisa ditoleransikan. Apalagi kelasnya waktu itu sore-sore dan lagi bulan puasa. Jadi orang lagi pada apa? Ada acara bukber Iya, atau kasihan juga yang Pepe. yang PP gitu kan. Apalagi yang ada temen gue yang satu matkul tuh matkul dia doang, jadi dia harus datang sore dan dia nggak datang. Itu sering banget kejadian dan akhirnya kayak orang pada ngasih dia rata kiri. Walaupun memang apa yang dia diajarin itu memang bermanfaat gitu tentang eh, nama aplikasinya Hack HMS sama Hack Keras. Ya buat hidrologi itu sangat berguna buat kemudian banjir. Cuma ya gitu, kita udah hopeless lah sama dia gitu, kok kayak yang datang datang lah gitu. Kalau enggak ya udah. Oke, Tapi itu kelas. emang pas dia lagi sibuk sama proyek Hmm. yang dia ketuai gitu, jadi kayak ya memang lagi waktunya. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin udah dapat teguran dari Edom ya, mungkin dia berubah, harusnya sekarang gitu. Oke, aku sebenarnya agak takut sih gara-gara tadi aku eh mau jadi ketua kampusnya di situ. Ketua apa? Jadi penanggung jawab, jadi PJ. PJ apa maksudnya? Maskus, kelasnya Maskus. Jadi aku takut dapat protes sih dari teman-teman. Gak tahu deh sekarang gimana, tapi semoga dia berubah. Ya. Eh, aku sekarang izin tanya Kak, tadi kan udah dosen sama matkul nih. Aku pengen nanya tentang organisasi sama kepanitiaan. Organisasi sama kepanitiaan apa aja yang udah Kak Aji ikuti nih dari maba sampai akhir. Terus menurut Uh, Kakak, kalau maba nih lebih mending ikut organisasi atau kepanitiaan tuh di bulan-bulan apa ya Kak? Karena kalau di awal-awal ini tuh kan ada PSBG yang super padat. Terus ditambah lagi sama jadwal kuliah gitu. Makasih, Kak. Panitiaan ya itu sebenarnya guys, kalian kalau mau ikut ikut aja walaupun kalian sibuk apa, karena kan nanti akan juga flowing aja gitu guys. Jadi ya emang kalian
gue paham sih ketakutan kalian gitu kayak banyak tugas, tugas masih banyak udah pasti dari awal sampai akhir skripsi. Eh ya banyak ospek-ospek gak jelas gitu kan. Dan kalian juga pengen memperbaiki atau yang membuat CV dan portofolio kalian kan. Tapi menurut gue kalian mulai aja guys dari semester berapapun. Dan ya terbukti gitu karena gue dari awal gue ikut HMD. Jadi waktu awal-awal itu ikut, jadi staff dulu kan pertama kan jadi kroco dulu lah di BEM FIPA UI. BEM FIPA UI 2022 di Departemen Adkesma waktu jadi staff. eh Habis itu di tahun yang bersamaan juga gue ikut HMD jadi staff juga, staff Marin yang ngurusin IMHAGI. Habis itu karena jadi staffnya IMHAGI Marin, gue ikut IMHAGI yang regional Jawa Barat, Jawa bagian Barat, gue lupa regional 2 nggak salah. Eh jadi staff em, lingkungan, gue lupa nama divisi tapi dari staff lingkungan. Habis itu ini nggak tahu kalau misalkan karena kepanitiaan juga, tapi menurut gue ini yang paling sangat-sangat berkesan adalah MIPA Green Village. Jadi gue ikut 2 tahun MIPA Green Village, MIPA Green Village 7 atau MGV 7 sama MGV 8. MGV 7 jadi staf Kestari, MGV 8 jadi sekretaris umum. Dan dua-duanya pun walaupun jadi sekretaris, kerjaan yang ngurus administrasi dan proposal yang berkas-berkas, gue tetap ngajar gitu. Jadi emang gue ada pengemasnya juga. Habis itu setelah lepas dari MGV, gue ikut HMD lagi, tapi jadi eh, koordinator kelembagaan. Jadi waktu tahunnya Dedi yang kemarin isi acara itu kan dia ketua HMD-nya. Gue jadi PI-nya dia, jadi koordinator kelembagaan, ngurusin Merin, GMC sama KSG. Makanya gue mulai dekat sama Dedi sampai nempel banget sama dia tuh pas saat itu gitu. Jadi soip lah. Terus lepas dari HMD, gue ngapain ya? Oh ini, em, gue ikut Green Welfare. Ini bukan bukan di geografi UI sebenarnya, gue bukan bahkan bukan di UI tapi di luar UI. Itu Green Welfare. Jadi organisasi yang dibuat sama anak UI juga, tapi bukan buat UI doang, yang berfokus ke lingkungan dan responsible consumption gitu. Green Welfare Indonesia itu lumayan terkenal, kalau kita tahu. Itu kayak NGO gitu, tapi NGO yang dibuat sama youth lah, sama anak-anak UI lah. Terus bersamaan juga gue ikut ini em, Hibah Pengmas. Hibah Pengmas di Hibah Pengmas yang diadain oleh Dirma UI. Jadi gue Pengmas waktu itu Jambi gitu. Jadi dapat di proposal, bikin tim, dapat hibah, terus Pengmas di Jambi. Nah, habis itu yang ada organisasi kepanitiaan lain gitu, tinggal habis itu PKM, riset, skripsi, lulus gitu. Ya jadi emang sebenarnya gue paham lagi-lagi gue paham ketakutan kalian, tapi kalau misalkan kalian pengen ikut ya ikut aja gitu, tapi mungkin seleksi dulu ya yang paling kalian minat tuh apa dan yang paling doable itu apa, karena gini, kalian pengen masuk BEM gitu kan, cari, tapi kalian pengen pengen nama BEM itu nggak apa-apa guys, pengen nama BEM itu nggak apa-apa, dan kalian cari yang menurut kalian bisa doable dengan jadwal kalian yang padat itu. Misalkan menurut gue yang paling padat itu Sosling sama Kastra. Jadi kalau kalian pengen bener-bener menguji diri kalian dengan jadwal padat itu, Sosling sama Kastra itu tepatnya. Jadi emang udah padat, Sosling sama Kastra itu banyak programnya, jadi kan kalau mau ikut ikut tapi ikut aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang ya udah santai aja gitu, hahihi. Tapi ya kerja juga sebenarnya. Ya Adkesma, terus juga eh Senboot, terus juga em, apa namanya multimedia, terus Kestari gitu-gitu. Di ya itu sebenarnya
masa masuk aja sih guys, jangan takut. Karena nggak ada yang nggak survive sebenarnya. Oke, banyak banget ya Kak pengalamannya. Pasti CV-nya penuh banget. Tahu aja. Kadang gini, saking banyak, gak tahu ya kalian semoga merasakan ini juga ya. Tapi sampai kalian bingung harus hapus yang mana. Karena CV kan maksimal 2 halaman kan, gitu. Yang tadinya kalian, ah aku pengen masukin ini karena aku cuma pengen, aku ikut ini doang selama sekolah. Tapi to the point where you guys confuse which one to delete out of your CV gitu, gitu. Jadi gue ya emang di CV, kalau teman-teman gue yang juga gitu kayak yang mana yang perlu dihapus ya kalau awal kan, yang mana yang harus terus perlu diisi gitu. Oke, Itu. makasih banyak Kak. Sangat menginspirasi. Thank you, Vanes. Kita mungkin lanjut selanjutnya ke pertanyaan aku, Kak. Aku mau tanya, kan tadi pengalaman Kakak banyak banget ya, mulai dari ada organisasi, terus kayak ikut HMD dan lain-lain. Dari itu, pengalaman selama kuliah apa yang menurut Kakak paling impactful, impactnya paling gede, sampai bisa buat Kakak kerja di tempat yang sekarang gitu, Kak? Sampai paling sekarang ya, pengalaman apa ya? Pengalaman apa tadi kan? Iya, Kak. Pengalaman apa itu sebenarnya? hmm, jadi gue ikut lomba waktu itu. Eh, Lomba Geospatial Challenge di, jadi itu punyanya Kementerian Koordinator Perekonomian sebenarnya. Waktu itu ada One Map Policy Summit, terus mereka ngadain Geospatial Challenge lomba gitu. Jadi kayak di satu tempat, terus dikumpulin em, mahasiswa dari UI, dari UGM, dari geografi lain gitu, geodesi juga ada, buat bikin satu peta yang memang benar-benar impactful dan memang bermanfaat lah untuk Indonesia gitu. Jadi gue bersama dua teman gue lainnya, Ardan sama Zafira, ikut lomba itu iseng-iseng dan akhirnya menang juara 2. Itu yang ikut lumayan banyak, habis itu disisihin jadi kayak 10 tim gitu se-Indonesia, dan kita tuh juara 2. Dan ya itu yang paling impactful sih menurut gua. Jadi gini, kalian ya ikut ikut lomba aja guys, karena em, menurut gua lomba itu adalah salah satu jalan cepat yang kalian bisa tempuh untuk memperbagus CV kalian. Kalau organizing misalkan, organisasi kan setahun ya, paling kan setahun gitu. Tapi kalau lomba kan ya cuma sebulan 2 bulan gitu. Tapi yang impactnya jauh lebih besar daripada organisasi dan kepanitiaan gitu. Jadi ya menurut gua bisa di tempat gua karena bu- salah satu peran besarnya adalah di pengalaman itu. Dan juga em, ya sebenarnya keaktifan gua kemarin itu sebenarnya jadi salah satu satu poin juga. Jadi eh, HR ngelihat gitu, seberapa aktif nih mahasiswa, seberapa aktif nih fresh graduate. Terus terus pengalaman-pengalaman kayak ikut Pengmas yang gue tadi bilang gitu. Itu juga jadi salah satu nilai buat nanti kalian kerja. Jadi memang sebenarnya nilai jual apa yang lu bisa kasih selain UI gitu, karena kesayangan kalian sangat banyak gitu. Karena bukan cuma kalian doang saingan, tapi kayak UGM dan universitas-universitas lain yang tentunya bukan hanya geografi tapi geodesi, terus juga geofisika, geologi gitu bahkan gitu. Jadi pengalaman paling impactful ya, impactful itu yang lomba tadi. Jadi harus tetap imbang ya, Kak, antara organisasi sama eksternal lomba gitu. Hmm, Imbang sih semuanya harus ya, cuma kayak em, kalian harus bisa runcingin di salah satu. Oke, kalian lomba, tapi kalian kalau misalkan minat kalian pengen di kepanitiaan organisasi nggak apa-apa, tapi kalau menurut gue ya harus jadi ketua di salah satu gitu, misalkan ketua HMD
Kita kan satu orang doang kan, ketua MD, ketua BEM, ketua kepanitiaan lain gitu. Ketua di luar luar fakultas misalkan gitu. Itu kalian bakal dilihat banget. Tapi kalau misalkan kalian em, balance juga, yang tadi gue bilang tadi harus runcingin salah satu. Jadi kalian walaupun ikut semua organisasi, tapi ada lomba yang benar kalian em, menang gitu loh. Jadi kayak balance semuanya, tapi ada satu yang runcing banget, yang highlighted banget. Ataupun kalian bisa dua-duanya, kalian bisa di ketua dimanapun, tapi kalian juga oke di lomba gitu. Itu nggak ada yang bisa ngalahin kalian sih guys di persaingan kerja kok kayak gitu. Oke, makasih banyak ya jawabannya Kak Aji. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Thank you Kaira. Menarik pertanyaan. Halo Kak Aji. Halo Nahla Iya, Zahra. aku izin perkenalan dulu ya Kak, soalnya tadi aku join agak telat. Aku Nahla Hmm, Zahara, biasa dipanggil Nana dari Geografi 25. Jadi tadi kan kakak sempat cerita ya kalau kakak itu ikut banget banyak kegiatan gitu kan dan nggak hmm, ngebatasin, eh, maksudnya ngasih saran ke kita buat nggak terlalu ngebatasin juga ikut apapun itu. ya, ya. Em, dan itu kan pasti banyak banget kan bikin lelah ya Kak, dan pasti ada masa-masa juga Kak ngalamin demotivasi gitu. Dan gimana sih, dan apa yang kakak lakuin buat ngatasi demotivasi, kayak mungkin lebih ke hobi sih Kak gitu. Pacaran sih guys. Enggak. Eh, Dimotif gini ya, kalian pasti punya hobi gitu ya. Jadi eh coba gue tanya, Rehan lu hobi lu apaan? Jujur hobi gue tidur sih Kak. Tidur. Siapa Kak? Siapa? Rehan. Oh, Semuanya coba jawab. Coba hobi kalian apa, hobi eh, kalian? kalau hobi aku sih kayak olahraga, eh, kayak main futsal. Cuma kan futsal kayak harus ngajak orang ya, kayak mungkin Kan bisa itu eh sama tembok tuk gitu. mungkin kayak sering lari aja sih, pelari culture. Wis, Buang-buang sama pes ya berapa mungkin, lu? Udah pes berapa? ada dah, sama mungkin em, kayak keluar nongkrong sendiri aja sih Kak. Hmm, Kayak ya gitu gitu sebenarnya. deh. eh Kalau gue ya kayak oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu misalkan Sabtu ya, atau kalian lagi ya pasti kalian kuliah MPK sama agama Islam, atau Sabtu kalian kosong gitu. Nah minggunya kalian jadiin transisi gitu. Jadi kayak kalian harus bisa satu hari yang benar-benar kalian tuh transisi gitu. Jadi kalian ngapain, kayak kalian misalkan berenang, kalian jalan-jalan, kalian eh, keluar sama temen, kalian pokoknya beraktivitas yang jadiin itu tuh pelepas penat gitu. Jadi supaya untuk menghadapi minggu berikutnya tuh kalian ada eh, persiapan mental gitu lah. Jadi kan ini refreshing lah. Oke, kalian lagi sibuk, misalkan 7 hari gitu, kalian lagi padat-padatnya gitu, bahkan Sabtu Minggu juga kalian harus mengerjakan organisasi atau kepanitiaan gitu. Nah, jadi kan organisasi padat ini tuh jadi refreshing kalian gitu. Jadi memang em, jangan semua dianggap beban gitu. Ya, walaupun ya beberapa hal beban sih, karena em, mungkin itu di mood kalian kan lagi gak suka sama kegiatan itu, tapi coba set mindset kalau misalkan ada hal-hal di kuliah yang kalian temukan itu adalah suatu hal yang bisa membuat kalian lepas penat gitu kan. Jadi ya misalkan berorganisasi atau kepanitiaan itu salah satunya juga bisa lepas penat kalau menurut gue, karena beberapa itu cuma ngumpul-ngumpul gak jelas, walaupun rapat tapi ngumpul ngomong gak jelas tuh sering guys. Jadi kayak saya ngumpul aja gitu,
Ibah ngapain walaupun nanti di notul rapatnya rapat gitu. Itu sering banget. Jadi kalian jadiin satu momen atau satu hari itu kalian jadi tradisi untuk mempersiapkan otak kalian untuk agar ilmu-ilmu kalian tuh bisa masuk gitu pada saat kuliah. Gitu. Intinya have fun sih guys. Kuliah ini sebenarnya buat have fun sebenarnya. Gitu. Baik kalian geografi. Banyak jalan-jalan ya pasti. Gitu. Kalau hobi Atau enggak kakak dipaksa untuk berarti jalan-jalan. Ya, kalau hobi kakak berarti kayak jalan-jalan gitu, Pak. hobi gue, ini walaupun gue introvert sih guys, tapi gue suka ngobrol sama temen ya organisasi itu kepanitiaan nih. Tapi kalau misalkan yang di luar itu gue harus men-set mindset gue lagi gitu. Jadi kayak ya gue suka ngobrol aja sih sama teman-teman yang memang sejalan sama gue. Entah daripada organisasi atau teman-teman circle ini kan se-circle kan gitu. Iya Asik. lagi. Ya Ya jaga ya terima guys kasih Kak circle-nya Anji. guys. Soalnya circle waktu gua sama bakalan udah bubar jadi ya semua jaga kalau sampai lulus nanti ya gitu. Sama hobi gue ini nih gue suka koleksi ini, suka koleksi, aduh itu datar ini biar nggak blur gimana ya, virtual background full built-in. hmm, Gimana sih cara biar nggak blur, oh ini gue suka ngoleksi ini, terus ini tuh, mainan-mainan guys, gue pelepas penat gue terus tuh gitu, kelihatan nggak Kelihatan kan? ya, terus ya gitu guys. Gue kalau lagi ada duit gue ya main beli kayak ginian, terus ya udah lihat-liatin aja gitu, main-main aja tuh. Gitu. Oke, Ini udah gue terima kumpulin kasih Kak Anji. sejak awal gue kuliah. Ya lanjut, siapa yang mau bertanya guys? Aku. Nggak sih, aku bukan mau nanya. Aku mau nebak. Apa Mau nebak zodiak. apa ya? Leo. Tahu dari mana? Juli. Juliansa. Salah. Oh, Cancer. Cancer. Ah, Cancer. Cancer. Berarti Hebat awal banget Juli tahu. ya, Kak? Hah? Awal Juli. Akhir Juli. Lah, akhir Juli bukannya Leo. Cancer. Tanggal berapa tuh Kak? Langsung aja Kak. Dua-dua udah lewat. Eh, Ya salah. berarti kelahiran 2002 ya, Kak? Atau 2000? Tiga tiga. Oh, 2003. Kalian udah berapa? 2007. 7 Kak. Hah? Kalian masih SMP 2007? Maunya sih SMP terus ya, Kak? Iya. Di kuliah buset. Oke. Itu pasti langsung mikir tuh, 2007. aduh, gue udah setua itu ya. Ya anjir ya. 2007. Kayak, oke lah kalau SMA gitu ya. Ini kuliah. Itu emang pas COVID emang bener time skip sih. Gue Benar-benar. nggak kuliah 2 tahun. Nggak kuliah, nggak sekolah 2 tahun. Lanjut, Ya, gue. aku mau tanya, Apa nih, Da? gimana sih eh coba kakak kasih tips buat kita-kita, ya, para maba, biar bisa ngejalanin kuliah tuh lancar, aman, damai, sentosa. Gimana nih caranya? Eh, aman, damai, sentosa.
damai pasti damai sih guys, lagi nggak ada perang. eh Ya ini aja guys, kayak temukan hal yang buat kalian suka di geografi ini sih, simpelnya gitu sih kayak. Oke, gue kuliah, aduh capek. Deh besok ketemu sama teman-teman organisasi, seneng gitu jadinya kayak happy lagi. Terus ya kalian misalkan suka satu peminatan di geografi itu yang buat kalian jadi suka sama geografi gitu. Jadi temukan hal-hal yang kalian suka sih guys di sini. Jadi jangan semuanya dibuat beban dan semua dibuat ya mau gimana pun ini yang membentuk kalian nantinya gitu. Jadi kayak di fase di mana kalian harus me- mengkonsumsi semua hal, temukan yang benar-benar kalian eh, sukai gitu di sini. Entah kalian ikut ukor, entah kalian eh, pilates atau gimana, tapi kayak bener yang kalian suka itu apa gitu. Entah dari mata mata kuliahnya, entah ikut kalian ikut organisasi keagamaan, masya Allah gitu. Jadi kayak apa sebenarnya yang buat kalian senang di sini? Kalau udah nemu itu pasti kesannya bakal lancar sih. Ini kan agak klise, cuma yang gua rasakan sih seperti itu kemarin. Gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama nih dah. Oke Kak, saya mau nanya Kak. Sebelumnya saya Abid Kak. Ya, halo Bit. Belum sempat nanya, banyak yang nanya. Jadi Hmm, sebenarnya ini pertanyaan dari saya sendiri sih kan. Kalau saya kan PP ya Kak. Nah ya. Dari mana? itu Dari mana? jujur saya dari Setiabudi di Sudirman. Nah itu pulang lama Oh, banget gue kerja sejam dekat situ. balik. Oh iya, Kakak di sini Kak. Di Kuningan sebenarnya sih. Oh Di, deket dong berarti. uh-uh. Nah Jadi ini kayak, lu naik dari stasiun nah tadi saya bawa motor. bawa motor, Iya, tapi biasanya kadang naik dari juga dari stasiun Sudirman juga langsung jadinya. tapi transit kan, nggak sih? Iya, tapi harus transit, makanya kadang naik motor aja. Biasanya parkir kadang di Tebet. Jadi tinggal langsung Hmm. jalan aja nanti. Nggak perlu transit lagi. Naik dari Cikini aja. Enggak, nggak jauh dong. Setiap setiap budi mananya nih. Dekat Sudirman, benar di belakang Sudirmannya dekat SMA 3 kalau kakak tahu mah. Ntar ya, ntar ya. Ini ntar ya. Gue cari dulu SMA 3 Dekat situ lah, Kak. berapa kilo? Jauh sih sebenarnya. Sebenarnya SMA saya mau nanya 3 nih, kakak dulu asal mana, Kak, sebenarnya, Kak? Jakpus di Cempaka Putih. Oh, SMA 3 berarti negeri. orang Jakarta juga kakak berarti ya? Iya, Oh, alah. lokasi Anda terus Cikini. Jauh, Kak, kalau dari Cikini mah. Dari sini. 9 menit naik motor. 4 kilo. Iya, emang. Nih, gini. Lu naik dari Cikini, ini dekat tau gak? Dekat anjir. Nih. Oh iya. Oh, tapi deketan Nah, Tebet sih sebenarnya sih. dekat tempat ya. Ya pokoknya Dekat Tebet. biar inilah, biar lu jangan jangan transit lah gitu. Yang namanya apa Aman, tadi? Kak. Kan? Domisili kakak sekarang di mana, Kak? Kan tadi kakak bilang kan, kakak kan dari Jakpus, Kak. Kan kakak Nah, kerja juga di Kuningan ya. Kakak tuh berarti jauh dari tempat kerja atau deket, Kak, sekarang? ya 8 kilo setengah jam lah kalau pagi-pagi jam 7 Masih masih di dari Jakpus berarti, Kak? Cempaka Putih. Oh, Cempaka masih di Putih, Cempaka udah Putih tetap. Cempaka Putih. Oh, Tapi oke, oke, oke. kalau lu tahu di Kuningan ada Mega Kuningan, Oh iya, terus ada tahu, tahu. Sopodel Tower di situ. Oh, di situ-situ berarti ya? Di Hmm. dekat Sarjo berarti ya? Jalan situ ya? Iya, iya Betul betul. nggak sih? Oh, dekat itu mah. Sip, sip, sip. Thank you, Kak. Sama saya satu Hmm. lagi deh, Kak. Saya mau nanya, Kakak Oke. semester 5 peminatannya ambil apa, Kak? Saya pengen tahu itu juga. Semester 5. Iya. Ntar, gue lupa deh, jujur. Kayak gue tahu gue kalau ditanya seluk beluk atau materinya apa gitu, tapi belajar apa aja, tapi
Matkul yang gue ambil justru gue lupa. Kan Ntar ya gue buka siap. oke oke kak. Kan peminatan ada tiga ya kak. Nah kakak itu lebih condong kayak mana kan? Biar buat skripsi kakak juga nggak sih itu kak? Peminatan itu ini ke skripsi ya berarti ya? Enggak jauh. Oh iya. Bentar, semester 5 tuh dinamika ketukelan. Taruh 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya bentar. Bentar ya, gue zoom. Ini yang di SS ya guys. Nih semester 5 gue. Fisik sih kebanyakan. Bentuk lan fluvial. Dampak perubahan iklim. Iya, gue dulu karena memang suka banget sama geografi fisik, jadi ambilnya semua mata kuliah fisik gue ambil. Fluvial, Oh. perubahan iklim, kebencanaan, oceano, udah sisanya PJ gitu. Tapi ini semua gak ada yang bersinggungan dengan, ada deh, kalau singgungan ada sebenarnya di apa PJ sebenarnya. Tapi ini semua bener-bener nggak ada yang bersinggungan itu dengan skripsi gue, paling kalau materi dari dampak perubahan iklim gitu. Skripsi gue itu tentang ini, riset riset Mas Franda gitu, prediksi radiasi matahari pakai deep learning sama numerical weather prediction gitu. Di hybrid digabungin dua metode itu jadi skripsi gue gitu. Oh. Oke oke oke. Jadi ya, jadi semester 5 ngambil fisik. Oh, oke oke oke. Sampai sampai akhir pun gue ngambil fisik sebenarnya. Ini ada misalkan kayak inovasi kursus lokal, ya itu cuma ini aja. Sumpah kan Apa? nilainya A semua, Kak. Weh, oh Eh, iya, gini guys, keren banget. gue spill aja. Kalau semakin di mata pilihan tuh gampang dapet A tau. Makanya kalian kalau bisa gak magang. Tapi magang pun magang yang magang di semester 6 gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah pilihan nanti kalian tuh sebenarnya ajang kalian untuk naikin IPK. Jadi SS ya guys. Di rekor tapi ya udah bodo amat lah gitu. Jadi ya fisik sih sebenarnya. Fisik. Kalau misalkan udah sambil gue fisik, gitu. Ada panggil PJ gitu. Nah tadi ada satu matkul Gioman IKL namanya, inovasi kreatif lokal. Itu buat nyicip-nyicip aja. Karena teman gue di situ semua gitu. Jadi gue ikut teman sebenarnya waktu ke satu matkul Gioman itu. Gitu. Kak, mau Oke nanya. oke. Itu Apa man? Tadi kan sempat disinggung juga masalah kalau di FMIPA tuh Geo paling cepat dapat kerja. Tapi Yap. pertanyaannya em, yang apakah banyak yang linear sama geografi pekerjaannya? Karena kan harapannya kita kuliah geografi kan ilmunya kepake juga nanti di kerjaan. Kalau dari pengalaman teman-teman kaji yang linear kerjanya sama geografi apa aja, Kak? Biasanya tuh kayak yang linear ya. Gue sebenarnya linear gak linear sih kalau gue ya. Karena gue di Pertamina bagian HSSE tapi butuh untuk anak geografi untuk pemetaan aset-aset Pertamina. Jadi kayak masih linear. Terus teman gue ada yang magang di APP Group, eh, masih MT, masih eh, training, tapi di bagian forestry itu juga em, linear. Terus ada juga teman gue di Survey PT Survey Indonesia di bagian environmental sustainability, dia mata-matain juga linear juga. Terus teman gue ada yang di Bumi Farta Teknologi, dia linear juga. Ada beberapa yang di S3 juga linear juga. Tapi em, untuk dapetin yang linear itu, ini gue spill aja dari awal ya guys. Kayak kalau kalian pengen band bener-bener yang linear, kan harus jago banget sih guys sebenarnya jujur. Kayak, eh, kalian terbukti dari misalkan pengalaman kalian magang di, sekarang banyak anak magang yang anak Joey yang banyak magang di BIG,
dia di KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, tapi ngurusin pemetaannya gitu. Terus waktu kemarin ada juga magang, ada yang magang di em, apa sih namanya, ATR BPN gitu, yang sekarang pada dapat kerja gitu di Mak Biomas, jadi botanical support deforestasinya gitu. Jadi sebenarnya eh, banyak yang linear, banyak yang enggak, tapi gue nggak tahu persennya berapa, tapi 60% linear, 40% enggak gitu. Karena ya itu tadi, yang 40% mungkin ngambil dari yang tadi ya, environmental science gitu, kalau misalkan di job portal nih. Tapi kalian kalau misalkan lihat loker-loker sekarang, itu memang butuhnya yang berpengalaman sih jujur. Jadi eh, entah somehow kalian bakal find a way buat masuk ke yang memang pekerjaannya itu geografi, tapi em, di jalan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan gue kan misalkan di Magenta, kalau kalian tahu itu tiba-tiba ada aja gitu yang buka job portal untuk butuhnya di geografi, tapi emang perusahaannya nggak terkait dengan geografi gitu. Terus ada juga yang dari dosen itu, sebenarnya Dedi kemarin bilang itu dia dapat kredit dari dosen karena emang dia dekat sama dosennya gitu. Dari PKM juga karena dia tahu dosen dari PKM, terus jadi dapat kerja sampai sekarang gitu. Tapi emang banyak kan yang bentuknya proyekan sih guys gitu. Tapi dari proyekan itu kalian bisa dapat pengalaman 1 2 tahun, dan modal pengalaman itu nanti akan kalian yang mengantarkan kalian ke pekerjaan yang benar-benar linear geografi secara full time gitu. Jadi intinya cukup luas juga lah Kak, geografi. Kenapa man? Tadi putus. Iya, intinya lapangan kerja geografi cukup luas juga lah, masih ada Ya, peluang. Kak, betul. karena berhubung udah sejam, Mm-mm. hampir udah sejam lebih nih. eh Mungkin ini Kak, dari ya, saya coba-coba. pertanyaan terakhir kali ya Kak. Apa itu Rido? Kak Haji kan dulu waktu SMA udah melalang buana di bidang kayak KSM gitu sampai juara nasional dan Anjir bidang-bidang kok lu lainnya. tahu? Dan sampai waktu di Iya, kuliah iya. juga Kak Haji bisa survive dan bisa berprestasi juga dengan mengikuti berbagai macam proyek dan akhirnya sampai sekarang bisa kerja di perusahaan yang menurutku cukup bagus ya Kak, yaitu Pertamina. Mm-mm. Gimana sih Kak cara merefleksikan tentang perjalanan Kak Haji itu dari dulu yang berprestasi sampai sekarang bisa kerja di perusahaan yang top itu? Mungkin pandangan Kak Haji seperti apa untuk kami-kami ini? Hmm, oke, ini pertanyaan bagus ya. Eh, Sebenarnya buat gua gitu. Ini mungkin jatuhnya bakal bakal gesek-gesekan, cuma em, di diri kalian taruh keinginan untuk selalu lebih dari orang lain gitu. Oke, orang lain pada kuliah dengan nilai bagus, IPK bagus, tapi nilai tambah lu apa gitu. Oke, orang pada organisasi kepanitiaan gitu, tapi nilai tambah lu apa? Oh, nilai tambah jadi ketua gitu. Oh, orang-orang pada lomba gitu, orang-orang pada ikut pengmas, orang pada ikut proyek, tapi nilai tambah lu apa? Oke, menang lomba gitu, atau ikut proyek sampai jadi akhirnya benar-benar dikenal di em, lingkup radarnya dosen gitu. Jadi em, menurutku keinginan untuk lebih dari orang lain, apalagi teman-teman kalian, itu yang mendrive gue sampai sekarang sih. Oke, itu oke, Kak. Ya gitu. Jadi kalian tetap oke hahi sama teman-teman kalian, nongkrong sama yang lain juga, tapi eh, kalian harus tahu mereka tuh lebihnya di mana. Kalian harus tahu mereka semua punya apa. Nah, kalian lebih dari mereka gitu. Itu sih, Dok. Menarik sih Kak menurutku. Ini Karena bisa sebenarnya semua hal itu bisa dicapai sih. Maksudnya
eh, tinggal kalian aja gimana nanti memanajemennya itu dengan hal lain sih, karena memang kadang-kadang kalau misalkan contohnya ke gue waktu itu lagi riset sama Mas Pranda di akhir tahun-tahun akhir, di saat yang bersamaan gue harus ada matkul lain yang menurut gue justru matkul itu jadi agak, maaf ya, agak agak ganggu gitu. Padahal riset ini yang main main quest gue sekarang, kuliah itu side quest. Tapi bagaimana side quest ini nggak ketinggalan juga gitu, gitu sih. Tapi ya jangan jadikan itu sebagai kalian harus untuk berantem juga nantinya lah. Ya dia dalam diri kalian aja gitu. Gitu. Menarik sih Kak, bagi kami yang baru-baru ini bisa mengikuti jejak langkah ke depannya seperti Kak Aji gitu. Mungkin Ya kalau bisa itu kalian dari lebih lah. saya Kak. Mungkin balik Wih, lagi pada moderator. moderator. Hah, ada moderator? Ini mau dokumen gimana, Kak? Kan harus empat Ya muka. serah kalian mau keluar. Gue ngerti aja kalian mau keluar. Ya di grup kalian lah gimana lah. Atur empat siapa yang duluan, empat siapa yang nanti kedua, Waduh, empat siapa yang ketiga, empat siapa yang terakhir. Man, aku dulu man, HP ku mau meledak. ya ya. Ya udah buru-buru Udah deh. deh, Man. Aku Ya duluan gue mulai. drift dulu deh. Boleh, boleh. Lah kalau gua keluar ini hilang dong. Kan gua hostnya. Ini aja, Manda. Bisa Oh, dikasih ke host lain. Oh, bisa. Bisa. Guys, lihat ini ya, lihat chat bentar, lihat chat bentar. Nah, iya gitu. Heeh. eh Udah Kak, udah aman-aman. Oh, udah. Kan saya DM kakak di IG. Udah Kak, jangan lupa Oh, follow back. gua enggak. Iya nih Kak, belum di Yang DM gua fallback. tapi yang gua ambil kalian dulu. Tuh, terima kasih. Kita spesial ya Kak. Iya, Makasih ya Kak. Aku udah DM nih, Kak. sama-sama. Iya, ya. ya gue bagiin Nanti kontak gua lu follow back cuman ke semua. sini doang tau, Kak. Kenapa? Gue bagiin kontak lu cuman ke circle gue doang. Anjay. Bagian kontak lu Tipikal. guys. Oh iya, udah. Ya nggak apa. Circle, Ayo, rectangle, Man, dokumen. bulat. Ini gimana? Ini nggak berempat berempat. Aku mau duluan boleh Diomelin gak? loh, diomelin Niger loh. Niger gondrong. Mau duluan aku. Kak, kalau misalnya next time kayak nanya-nanya tanpa tugas gini, boleh nggak sih Kak? Ini Boleh, kan, iya jujur boleh, ini boleh. kayak gara-gara ini, akhirnya pengen banyak yang ditanyain gitu. Ini nanya aja sekarang atau Udah kapan malam kayak. Ah, juga. jangan sekarang deh, kalian pasti banyak tugas PSAD kan? Iya, Gue belum paham balik kok itu. soalnya. Ih, gimana ya? Aku dulu. Iya, Ada dalam ya, hutan. Coba aku Manda, tuh nggak bisa Manda sama. terakhir kelas ke siapa gitu? Yaudah, Ya, Aina, oke. Aina, Rehan. Aina, Sabar. Aira, Rehan, Akila. Kami mau ada selanjutnya. Apa maksudnya? Itulah pokoknya. Manda, lu udah ngasih ke ini. Gue ngasih ke lu ya, nak. Iya, ya. Nggak bisa ini ya breakout room gitu. Break apa sih? Udah keluar ribet. Kan nanti ketahuan dong. Oke, gue keluar, gue keluar. Gue Risetnya keluar deh. gimana sih cara naro ini? Host? Kamu buka partisipan. Terus, Bukannya udah pindah ke Vanessa ya? Tadi ada tulisannya kok. Iya, tadi gue kasih iya, Vanessa. Ya udah, gue aja yang keluar gimana? jangan Jangan. dong. Jangan, Oh enggak ya? jangan. Vanessa, ayo Vanessa. Apa? Ituin Gue harus gimana? hostnya ke aku. Bisa gak sih? Bisa kan? Partisipan. Terus kalau nggak salah. Sama. Udah belum? Nice. Nah, Oke, udah gue keluar ya. Oke, dadah.